kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dipimpin salah satu dari kalian ya. Terima kasih, berdoa selesai. Setelah berdoa, kalian presensi terlebih dahulu ya. Sudah Ibu siapkan link presensinya. Klik link berikut ini ya untuk presensi. Ya baik, sekarang setelah presensi kita akan melanjutkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah rasa nasionalisme pada diri kalian. Selesai, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya kalian bisa literasi terlebih dahulu selama 5 menit ya. Buku apa saja, yang penting jangan buku pelajaran. Boleh komik, boleh novel, boleh buku pengetahuan atau sebagainya. Literasi telah selesai. Pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai unsur-unsur iklan serta memahami organ tubuh manusia. Untuk hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga, muatan ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, dan pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, dengan mengamati gambar yang ada dalam video, siswa mampu melaporkan dan mengidentifikasikan interaksi manusia dengan lingkungannya dan mendeskripsikan keragaman. Yang ketiga, dengan membuat cerita bergambar atau melihat dari iklan, siswa menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman di lingkungannya. Selanjutnya, yang keempat, dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa mampu menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat menerangkan tentang sosial budaya. Sekarang mari kita simak video berikut ini ya, agar kalian lebih memahami tentang materi pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa disimak baik-baik ya, karena setelah ini akan Ibu beri tugas. Dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Sekarang simaklah percakapan antara Siti, Udin, dan Lani berikut ini. Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Tenang, Siti. Hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Wah, kedengarannya enak, Din. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi, kemudian makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan
yang kemudian diserap oleh apa ya? Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan lan. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Demikian tadi sahabat cerdas percakapan antara Udin, Siti, dan Lani. Sahabat cerdas, makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan berikut ini tentang makanan sebagai sumber energi. Makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Sahabat cerdas, dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Berikut ini contoh interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Contoh interaksi sosial adalah kerjasama saat menanam padi, dan contoh interaksi dengan lingkungan alam adalah ketika petani membajak sawah. Sahabat cerdas, berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti, selama sehari itu warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Masih ingatkah kalian dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Sekarang mari kita identifikasi unsur-unsur iklan pada iklan singkong sebagai pengganti nasi. Unsur-unsur iklan yang akan kita identifikasi adalah kalimat iklan, kata kunci, dan gambar. Kalimat iklan yang terdapat pada iklan tersebut adalah
Makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Kata kunci yang terdapat pada iklan antara lain singkong, kandungan singkong, pengganti nasi, makanan sehat, harga rakyat, dan rasa pejabat. Berdasarkan observasi gambar singkong dengan keterangan kandungannya sangat jelas dan kalimat iklannya pun sangat menarik. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran yang tadi. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai keberagaman sosial. Keberagaman sosial merupakan keanekaragaman yang terdapat di masyarakat maupun di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah. Keberagaman sosial misalnya keberagaman agama, keberagaman budaya, keberagaman suku, dan keberagaman bahasa serta keberagaman adat istiadat. Untuk memperjelas materi keberagaman kali ini, bisa kita simak video berikut ini agar kalian lebih paham. Jangan lupa disimak baik-baik karena nanti akan Ibu beri tugas. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman sosial dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia mendapat sebutan sebagai negara majemuk atau bangsa yang plural. Keragaman adalah anugerah dari Allah Sang Maha Pencipta, sehingga wajib kita syukuri dengan cara saling menghargai dan menghormati atas perbedaan yang ada. Keragaman adalah modal pembangunan bangsa karena dapat memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Pada materi ini kita akan belajar dua macam keragaman, yaitu keragaman sosial dan keragaman budaya. Keragaman sosial meliputi keragaman agama, suku bangsa, usia, mata pencaharian, dan jenis kelamin. Sedangkan keragaman budaya meliputi keragaman adat istiadat, bahasa daerah, lagu daerah, alat musik daerah, pakaian daerah, tari daerah, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Berikut ini adalah contoh keragaman sosial pada agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada juga keragaman sosial berupa suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang memiliki karakteristik mengenai asal-usul daerahnya. Contohnya, ada suku Batak dan Nias dari Sumatera Utara, suku Jawa dari Pulau Jawa, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Dayak dari Kalimantan, suku Bugis dan Toraja dari Sulawesi Selatan. Keragaman sosial yang lain adalah keragaman mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis di setiap wilayah. Contohnya, di dataran tinggi, mata pencaharian yang ada seperti petani, petani kebun, dan peternak. Berbeda dengan mata pencaharian penduduk di pantai, yakni sebagai nelayan dan pedagang. Berbeda juga dengan mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah, yakni sebagai karyawan, pedagang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh keragaman budaya, yakni adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sejak dulu hingga sekarang, atau kumpulan kaidah sosial yang telah lama ada kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Di sini Bu Guru contohkan ada 3 adat istiadat. Yang paling atas adalah adat upacara Rambu Solo dari Sulawesi Selatan, yaitu upacara pemakaman adat masyarakat Toraja. Gambar yang tengah yaitu upacara Tedak Siten dari Jawa Tengah, yakni upacara adat bagi bayi yang baru mulai berjalan. Kemudian ada yang paling bawah adalah tradisi Fahumbo atau lompat batu dari Sumatera Utara. Tradisi ini untuk menentukan kedewasaan bagi anak laki-laki. Macam keragaman budaya yang kedua yaitu alat musik daerah. Di samping ini adalah contoh alat musik daerah di Indonesia, yakni yang paling atas adalah kolintang. Kolintang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Kemudian gambar yang tengah adalah kecapi. Kecapi ini dari Sulawesi Barat dan juga ada kecapi yang dari Jawa Barat. Cara memainkannya adalah dengan dipetik.
Kemudian yang paling bawah adalah sasando. Sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Contoh keragaman budaya yang lain adalah keragaman tarian daerah. Yang paling atas adalah tarian Kancet Papatai dari Kalimantan Timur. Tarian ini adalah tentang tarian perang. Kemudian yang tengah adalah tari Serampang 12 dari Sumatera Utara. Kemudian yang paling bawah adalah tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan. Kayanya keragaman di Indonesia tidak menjadi penghalang untuk Indonesia bersatu. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu semboyan negara Indonesia yang terdapat pada lambang burung Garuda, tepatnya pada pita yang dicengkeram oleh kaki burung Garuda. Semboyan ini harus menjadi semangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang materi kali ini setelah menyimak video yang sudah Ibu tanyakan tadi? Jika sudah, Ibu akan memberikan sedikit tugas untuk kalian ya. Bisa dikerjakan baik-baik. Selanjutnya nanti bisa dikirimkan ke Ibu ya. Tugasnya yaitu yang pertama, apakah yang kalian pahami mengenai interaksi sosial? Yang kedua, apa saja unsur-unsur pada iklan? Yang ketiga, bagaimana keberagaman sosial di Indonesia? Jika sudah kalian tulis semuanya, silahkan kerjakan ya. Jangan lupa nanti dikirimkan ke Ibu. Jika sudah, Ibu akan memberikan satu kali lagi tugas untuk kalian. Tugasnya bisa dikerjakan di rumah, yaitu tugasnya bisa diklik di link berikut ini ya. Baik, jika sudah, apakah dari kalian ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, terima kasih kesimpulannya. Sekarang Ibu akan memberikan tambahan kesimpulan dari kesimpulannya Saudara Fadil tadi. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa, merupakan contoh lingkungan alam. Dalam pembentukan iklan yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat ada 3, yaitu yang pertama naskah iklan, judul iklan, dan jumlah pemerannya. Selanjutnya, keberagaman sosial merupakan keanekaragaman yang terdapat di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Keberagaman sosial misalnya keberagaman agama, keberagaman budaya, keberagaman suku bangsa, keberagaman adat istiadat, dan masih banyak keberagaman lainnya. Pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan Ibu di video kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.